Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati santriwan, santriwati Pondok Pesantren Al-Fatah dan para ustaz dan ustazah, ada yang hadir di majelis yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah pada sore atau menjelang malam ini kita semuanya dapat hadir, dapat melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni sholat maghrib yang kita laksanakan dengan berjamaah. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang tidak diberikan kepada orang-orang Islam. Hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa yang diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita semuanya, sehingga sampai detik ini kita semuanya bisa tetap eksis melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga menjalankan atau menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah kita melaksanakan sholat berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan sholat qobliyah ba'diyah, sholat sunnah, kemudian berdoa. Ini adalah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang patut kiranya anak-anakku sekalian pertahankan dimanapun kalian berada, tidak hanya di pesantren seperti ini saja, tapi suatu kelak nanti ketika anak-anak kembali ke rumahnya masing-masing, hal seperti ini tetap dilakukan, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang saya hormati, sebelumnya mohon maaf ya, pastinya hari Senin kayak begini, ini yang memberikan materi tausiah itu adalah Ustaz Fauzan, namun beliau ada tugas untuk mendampingi santriwan, santriwati yang melakukan rihlah di negeri jiran. Maka untuk mengisi kekosongan ini kita isi dengan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling mengisi, saling berwasiat tentang kebaikan dan kesabaran. Karena namanya dakwah itu pasti ada rintangan-rintangan, godaan-godaan yang dihadapinya. Jangankan kita ini para mubalighat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun ketika berdakwah ini ancamannya luar biasa. Bahkan tidak hanya harta bendanya, tapi juga nyawa menjadi taruhannya. Ini yang perlu pahami. Kadang-kadang kita kena teror
Sedikit saja sudah kolap, sudah loyo, sudah tidak mau bangkit lagi. Tapi Rasulullah diteror, diancam, tetap intang suruhah yang suruh. Siapa jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kita. Jadi siapa yang mau menolong agama Allah, kita nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah dilempari batu, ketika Rasulullah dilempari kotoran unta, ketika Rasulullah dilempari batu sampai berdarah, tapi tetap Rasulullah tetap sabar, tetap mendoakan, karena orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat aniaya ini belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah akhlak Rasulullah yang perlu kita ketahui dan kita teladani. Ya? Bahkan malaikat Jibril yang tidak sabar, ya Rasulullah, izinkan kami membawa melempari kaum kafir dengan batu. Tapi jawab Rasulullah, tidak, jangan. Nah inilah ya. Jadi memang kesabaran ini penting. Jadi kesabaran ini perlu dilatih oleh anak-anakku sekalian. Memang sabar ini rasanya mudah diucapkan, sabar, tapi prakteknya sulit. Tapi seberapapun sulit, tetap kalau kita mau belajar, insya Allah tidak ada kata sulit. Ya? Karena di mana ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Innamal yusri yusra. Ya, di mana ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Apabila kita bertakwa kepada Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik, memberikan solusi jalan keluar yang bagus, yang baik. Ya, walau amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi. Itu juga bisa. Atau wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar, memudahkan kesulitan yang kita hadapi, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak alhamdulillah anak-anak sekalian, santriwan, santriwati yang jauh, yang dekat dari rumahnya masing-masing, dari ufuk timur sampai ke ufuk barat, dari Sabang sampai Merauke, jauh dari orang tua, saudara, pergi ke Jawa untuk mencari ilmu, itu luar biasa. Itu luar biasa. Itulah petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu wajib disyukuri. Tidak lantas, saya ini diasingkan oleh kedua orang tuaku, diasingkan di Pulau Jawa, di daerah Jawa Timur, tepatnya di pesantren Al-Fatah. Tapi itu demi masa depan kalian kelak nanti. Kata orang tua, biar anakku menangis, biar anakku ini merintih. Tapi merintih dan menangis, nah ini adalah sementara di dunia. Tapi kelak nanti akan menjadi investasi orang tua. Makanya anak-anakku sekalian terus semangat belajar. Yang laki-laki juga demikian, semangat luar biasa.
karena laki-laki ini adalah calon-calon pemimpin, ya, calon-calon pemimpin masa depan umat Islam. Bukan berarti mengesampingkan putri, tidak. Ya, putri juga perannya juga sangat besar terhadap perjuangan seorang laki-laki. Apalagi kalau laki-lakinya ini soli, kemudian perempuannya juga soli, wah ini luar biasa, saling support satu sama lain, ya kan? Inilah yang harus kita upayakan supaya kelak nanti anak-anak paling tidak bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarganya, bermanfaat untuk masyarakatnya, agama, bangsa dan negaranya. Ini luar biasa. Banyak istilahnya di dalam apa hadis atau ayat-ayat Al-Quran itu kan begitu. Khairun nas anfa'uhum nas. Kalian adalah sebaik-baiknya manusia. Yang mana anfa'ul nas, bermanfaat untuk orang lain. Jangan sampai keberadaan kita membuat orang lain was-was, tidak aman, takut, gelisah. Ini jangan sampai. Ini adalah dosa. Ya, dengan keberadaan kita membuat orang lain tidak nyaman, membuat orang lain kecewa. Ini jangan sampai. Kita ukur di dalam komunitas kita di pesantren. Jangan sampai satu kelas, satu kamar ada salah satu santri, dua dan seterusnya tidak nyaman akibat ulah dari salah satu santri yang di situ tidak membuat nyaman temannya. Ini bahaya, tidak boleh. Hal seperti ini tidak boleh. Membuat blog ini, membuat grup ini, membuat komunitas ini dan sebagainya, itu tidak boleh. Ya, ini bukan akhlak yang bagus, bukan akhlak yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba diingat yang sering disampaikan oleh Pak Yai. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ditulis apa tuh ya? Surat apa itu? Surat Al-Ahzab ayat 23 33. Boleh nanti dicek. Iya kan? Nah, surat Al-Ahzab ya 31. Nah, bisa dilihat di situ ya. Nah, itu jadi rujukan kita ya. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah junjungan kita ya? Jadi Rasulullah itu adalah idola kita. Boleh kita mengidolakan. Untuk yang laki-laki ini senangnya idol misalnya, mengidolakan Bambang Pamungkas atau kalau pemain Indonesia itu adalah yang sekarang adalah siapa? Sudah semua tahu semua. Kalau di luar negeri itu siapa? Ya, banyak sekali yang ini. Ya, boleh, tapi jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada junjungan Nabi kita. Ya, rambut perempuan juga demikian. Silakan mengidolakan siapa penyanyi yang terkenal misalnya Krisdayanti atau siapalah gitu ya. Silakan, tapi jangan sampai melebihi cinta kita, senang kita pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Bagaimana contoh-contoh yang baik, suri teladan yang baik itu sudah diberikan oleh Rasulullah. Tapi kita mau meniru, melakukan, menerapkan, ya syaratnya ya kita harus ngaji. Kalau tidak mau ngaji ya tidak tahu. Ya, bagaimana Rasulullah di dalam mencari rezeki, bagaimana Rasulullah dalam memimpin bangsa, memimpin negara, bagaimana Rasulullah itu memimpin rumah tangga. Wah, semuanya sudah diatur oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah ketika sholat jamaah, itu di mana Rasulullah? Apakah salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, apa kita langsung tidur, tak obat, tak otak, ya? Nah, ini harus menjadi perhatian. Ada amalan-amalan yang harus kita lakukan setelah salam di dalam sholat. Yuk, setelah pengajian ini dirubah, yang belum melaksanakan, yang sudah terus dijaga, ya, jangan menengai, tak kentap, menengai, ya Mbak ya, ya, jangan diam saja, baca astagfirullahaladzim 3 kali, atau astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi 3 kali, ya kan? Dilanjutkan Allahumma antas salam wa minkas salam ya jalali wajhi subhanallah sina wa salasina 33 silakan, ya kan? Subhanallah, alhamdulillah, dan takbir, ya kan? Itu yang harus dilakukan. Kemudian ditutup sehingga jumlahnya lengkap 100. Dibaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini yang harus kalian pahami, ya. Jadi diperhatikan. Kemudian silakan kalian doa untuk dirinya, doa untuk kedua orang tuanya, ya, saudara-saudaranya, orang tuanya yang masih hidup, yang sudah diambil oleh Allah, itu didoakan, ya. Kalau seperti itu adalah anak yang solih dan solihah. Biar orang tuanya, umi abinya diberikan kelancaran rezeki yang halal, ya, diberikan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sudah di alam barzakh. Banyak doa-doa yang sudah disampaikan oleh ustaz-ustazanya itu tolong dihafalkan dan diwujudkan, dipraktekkan. Bisa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Allahumma fir lana dzunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jangan masa bodoh, ya. Ini perlu Ustaz Zuhar mereview kembali. Soalnya peringatan itu bermanfaat, ya kan? Mungkin di nasihati temannya sendiri ketika kultum, halo, dikultum oleh temannya kurang masuk. Mungkin dinasihati ustaz yang lain kurang, mungkin dengan ustaz yang lain. Terus begitu, ya. Intinya adalah peringatan itu berharap kita itu menjadi baik, ya. Yuridul khair ilal ghair. Itu harapannya tidak ada apa-apa, hanya berharap anak-anak jadi anak yang bagus, yang
baik, yang solih, yang bermanfaat untuk orang tuanya, menjadi qurrata a'yun. Mana saja qurrata a'yun? Pulang. Ya, jadi seperti itu, luar biasa. Makanya anak-anak bersyukur sekali punya orang tua solih, anaknya solih, solihah, nurut, masya Allah, seperti apa? Seperti Pak Ibu yang sangat sejuk, ya kan? Tidak pernah melanggar, ya. Ada telepon dari wali kelasnya, ternyata menginfokan hal-hal yang bagus. Kadang-kadang dapat telepon itu sudah konotasinya sudah negatif, orang tua itu kadang-kadang. Alhamdulillah, Bunda, anak jenengan habis lomba di Citu atau di Royal mendapatkan peringkat yang pertama. Alhamdulillah. Lomba apa Ustaz? Pidato bahasa Inggris. Masya Allah, luar biasa. Begitu. Jangan sampai ada telepon, maaf Bunda, anak jenengan kabur, melompat pagar setinggi 10 meter, jatuh, kepalanya benjol. Jangan sampai, nggak usah, ya. Nanti kabur-kabur lewat pagar, nggak usah, ya, nggak usah kabur, izin saja baik-baik, nah, asalkan tepat waktunya, amanah, insya Allah tidak ada kesulitan. Tapi kalau mau izin bohong, ini itu, nah ini yang tidak disukai. Kita melatih amanahnya, melatih kejujurannya, melatih kedisiplinannya. Biar nanti terbentuk karakter yang disiplin, ya. Baik nanti di masyarakat, berkumpul dengan yang lainnya, ini sudah disiplin, ya, tidak amburadul dan sebagainya. Makanya di tanda di muka pesantren ini kalian diharapkan menjadi anak-anak yang punya akhlak yang baik, prestasinya luar biasa, kemudian wawasannya luas. Nah ini yang diharapkan. Tentunya semuanya itu perlu kesabaran, perlu sabar di dalam menjalankan ujian. Sampai di pesantren diuji oleh Allah. Ujiannya mungkin kelas airnya itu diuji, ya, diuji itu, ya, listrik mati, tidak mandi 3 hari, diuji itu kalian. Sampai seberapa kualitas keimanannya kalian, ya? Apa tetap sabar? Apa murka? Diuji oleh Allah. Insya Allah kalau kita sabar, kita akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku sekalian yang saya hormati, tentunya ketika kita semuanya ini meneladani Rasulullah, meneladani para sahabat, tentunya kita harus membaca, harus membuka kandungan-kandungan di dalam Al-Quran, kandungan-kandungan di dalam hadis, bagaimana sepak terjangnya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, ya, nah tentunya kita ini harus mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Bagaimana Ustaz? Kok saya disuruh mencintai Allah, mencintai Rasulullah, padahal Allah tidak kelihatan? Mana Allah? Kan tidak kelihatan. Bagaimana caranya mencintai Allah? Allah menurunkan Al-Quran, ya kan? Menurunkan Al-Quran sebagai pijakan kita, sebagai rujukan kita di dalam mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pas apa
yang diajarkan di pesantren kita. Al-Quran kita baca tentunya dengan baik sesuai dengan apa? Makhrajul huruf, tata cara di dalam belajar Al-Quran. Ya, mulai dari yang terkecil, uni, kemudian kecil 1, 2, 3 dan seterusnya sampai kita mahir atau bisa menuju membaca Al-Quran. Setelah kita baca, diapakan? Kita kasih pengertian. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala ini di dalam menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Ya Mas ya, ini loh. Ya. Iya. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya aku kata Allah menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir. Iya kan? Berpikir bagaimana caranya. Makanya para ustadzah mengajarkan kalian, misalnya dibacakan surat Al-Baqarah ayat berapa, kita contoh aja. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Contohnya seperti itu. Itu kan apa artinya? Innal ladzina sampeyan wong akeh sesungguhnya mereka kafaru kafir sapa wong akeh. Ya kan? Iku sawakun. Apa sawakun? Sawakun itu sama, tidak ada bedanya. Alaihim ing atase wong kafir amlang kundir ana to nasihati, amlang kundir ana to ora nasihati. Amlang kundir layu minun iku layu minun tetep gak iman, tetep kafir. Naudzubillah tidak dinasehati terus ya. Seperti kalian ini alhamdulillah yang sering mendapatkan nasihat, iya kan? Jumat pagi mendapatkan nasihat, pencerahan dari Bang Yani, ya. Kemudian pagi Sabtunya dapat pencerahan dari Ustaz Ainun, kemudian muhadharah, masya Allah, ya kan? Inilah pentingnya, ya. Telinga ini kalau tidak sering-sering mendengarkan hal-hal yang baik, ini nanti malah akan dicuri oleh setan nanti. Nah, sebelum setan masuk, di sini dahului hal-hal yang positif. Begitu, ya kan? Nah, ini luar biasa. Tidak masalah. Memang dulu nasihat, agama ini nasihat memang. Agama tanpa nasihat rusak. Ya. Ada santrinya kok saja aneh kalau sholat subuh ini ketika datang ke masjid tidak berdoa, kemudian tidur, apa dibiarkan? Nah, itu dimanfaatkan. Waktu-waktu yang istimewa, waktu-waktu yang mustajab, ini ambil, ya, jangan dibiarkan begitu lewat. Ya, contoh misalnya doa sesudah azan sebelum iqamah. Ya, kalian sholat qobliyah ba'diyah, kemudian kalian berdoa, masya Allah. Ini perintah Allah ini, bukan perintahnya Ustaz Suhan. Ya, perintahnya Allah di dalam Al-Quran. Udah uni, astajib lakum. Udah uni, mintalah kalian, berdoalah kalian, astajib lakum, akan aku kabulkan. Allah ini ya, jangan masa kayak gini ragu, tidak boleh, ya, tidak boleh ragu-ragu. Sing ragu-ragu munafik, sing gak percaya kafir, sing iman
sing percaya iman. Ada 3. Kita pilih yang mana? Nah, ya kan? Al-Quran itu jadi setiap perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran ini hak, tidak ada keraguan sama sekali. Zalikal kitabul la raiba fihi. Ya, jadi cerita-cerita perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran itu ada buktinya. Belum mustaqarrun tabaqun. Setiap cerita yang ada di dalam Al-Quran itu ada kenyataannya. Ya? Coba ketika bagaimana kaum Samud, kaum Ad, Fir'aun menentang kepada Nabi Musa, apa hukumannya? Disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Ditenggelamkan di dalam lautan. Ya. Wong kita aja gak sengaja tenggelam di kolam renang aja luar biasa. Dalamnya sangat dalam sekali. Itu disiksa Allah lewat ditenggelamkan di dalam laut merah. Karena apa ditenggelamkan? Karena menentang Nabi Musa, menentang utusan Allah. Karena apa? Karena umat-umat dahulu sebelum Nabi Muhammad ketika menentang Nabi, menentang Rasul utusan Allah langsung disiksa. Beda dengan umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuat maksiat, ketika menentang, ketika berbuat yang dilarang oleh Allah, ya tidak ada efek sama sekali. Tinggal, tidur, cengengah, begitu bangganya dia. Ya, bahkan temannya dibisikin, oh ini loh, saya habis minuman 1 gram. Wah, ini bahaya ya. Jadi sekali lagi bersyukur sekali kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang solih, anak-anak yang membuat orang tua bahagia, ya kan? Terus selalu didoakan orang tuanya yang laki-laki juga demikian, ya. Didoakan orang tuanya diberikan kesehatan, diberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala supaya orang tuanya mendapatkan kebahagiaan baik di dunianya di akhiratnya. Jadi ini yang saya sampaikan, ya, sedikit yang saya sampaikan menjadi motivasi anak-anak lebih giat lagi di dalam menuntut ilmu, ya, di dalam sabar dalam menuntut ilmu, ya. Kerjakan apa yang diberikan oleh ustaz-ustazanya, syukuri, ya, amalkan dengan baik, insyaallah menjadi ilmu yang berkah. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada hal yang kurang berkenan, baik segi ucapan saya, perbuatan saya, tingkah laku saya yang kurang berkenan kepada santri-santriku yang saya cintai, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku lupa ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.